Baik, ini adalah video lanjutan dari topik interface yang tadi, di mana tadi kita sudah membahas tentang tipe interaksi dan tipe-tipe interface yang sebagian, dan saat ini kita akan lanjutkan ya dengan virtual reality. Nah, apakah itu virtual reality? Jadi virtual reality itu adalah simulasi grafis yang dihasilkan oleh komputer. Jadi intinya simulasi gitu ya. Dan menurut Gigante, virtual reality adalah ilusi dari partisipasi dalam lingkungan sintesis. Jadi kita memberikan, jadi kayak user tuh diberikan ilusi itu tentang dunia yang sintetis ya, dunia yang tidak nyata atau dunia yang buatan. Jadi pengalaman yang dihasilkan itu bukanlah dari dia berinteraksi dengan dunia nyata, tetapi dunia buatan. Kayak gitu. Nah, virtual reality ini menyediakan jenis yang baru dari pengalaman yang memungkinkan user untuk berinteraksi dengan objek dan juga menavigasi dalam ruang 3D. Kayak gitu. Nah, kemudian virtual reality ini menciptakan experience user tuh yang sangat menarik ya, terutama untuk game atau untuk hiburan, entertainment, karena benar-benar mau kayak memasuki dunia lain seperti itu. Nah, untuk perlengkapan virtual reality, biasanya ini adalah ada layar yang dipasang di kepala seperti ini, dan juga perangkat interaksi yang dapat dipakai, misalkan gloves atau controller, kayak gitu ya. Nah, bagi kalian yang misalkan nanti mau TA, yang fokusnya itu pakai VR device, itu kita punya Oculus Rift S, jadi kalian bisa itu ya, kalian bisa mungkin berminat TA di virtual reality. Nah, kemudian kalau tadi itu kan contoh gambarnya VR-nya pakai controller. Nah, kalau VR yang nggak pakai controller, maka harus mengandalkan visual untuk bisa mengakses UI yang muncul. Misalnya gaze control ya, pergerakan mata, di mana mata user tuh diarahkan ke tombol yang ingin dikliknya, lalu user akan menatap tombol tersebut untuk beberapa detik untuk mengkonfirmasi pilihannya. Jadi sangat susah ya kalau nggak pakai controller, mata kita pasti capek. Kemudian tipe interface berikutnya adalah speech based. Jadi speech based ini adalah interface di mana user tuh dapat melakukan pembicaraan dengan sistem dalam bahasa yang dipahami oleh manusia atau natural language. Jadi speech based ini, speech itu kan berbicara ya. Jadi dilakukan biasanya digunakan untuk menanyakan hal-hal yang spesifik. Kemudian speech-based interface ini juga digunakan untuk orang berkebutuhan khusus. Jadi misalkan yang visual impaired, dia nggak bisa melihat, nggak bisa melihat apa yang ada di web kayak gitu, maka di aplikasi tersebut menyediakan pilihan. Jadi interface-nya nanti bisa di-generate ke suara gitu ya. Nah, ini termasuk speech recognition, word processor, page scanner, web reader, home control system. Sekarang kan lagi tren ya, smart home gitu. Jadi mengendalikan benda-benda di rumah, maksudnya benda-benda elektronik di rumah itu dengan menggunakan speech based kayak gitu. Oke, Google, turn on the lamp, turn off the lamp, please play apa kayak gitu musik ya. Jadi seperti itu speech based. Nah, speech based ini kan sangat canggih ya kalau misalkan kita lihat, karena ya tanpa controller kita cukup ngomong, maka sistem tersebut akan bekerja untuk kita. Nah, tapi zaman dulu speech based ini dikembangkan kan mulai tahun 1990. Nah, pada tahun tersebut itu errornya banyak, sering salah ucap dan salah kata. Maksudnya sistem itu sering mendeteksi kata-kata yang salah gitu ya. Nah, awalnya kata-kata diucapkan dengan metode sintesis speech. Jadi misalkan kayak Google Translate gitu ya, terus kita pengen dengar pronunciation-nya bagaimana, nah itu speech-nya itu buatan, bukan suara orang beneran gitu. Nah, tapi sekarang bisa kalian lihat kalau Google Translate itu pakai suara voice actor yang direkam ya.
Nah, kemudian salah satu bentuk manfaat speech interface yang populer itu adalah call routing. Jadi call routing ini adalah sistem navigasi yang digunakan pada perusahaan jika customer tuh menelpon. Nah, umumnya call routing itu menggunakan mekanisme touchstone teknologi. Jadi tekan 1 untuk informasi produk, tekan 2 untuk berlangganan, tekan 3 untuk berbicara dengan CS, kayak gitu ya. Jadi itu contoh call routing. Nah, tantangannya untuk call routing sekarang ini bagaimana mengubah call routing itu menjadi natural language. Jadi saat customer menelpon customer service, menelpon CS, itu dia nggak perlu pindah gitu ya. Dia ngelihat handphone, terus open keypad, dia tekan angka, terus dikembalikan lagi. Jadi dia bisa usernya tuh bisa memberikan opsi dari speech, dari kata-katanya. Lalu interface berikutnya adalah pen base. Jadi pen base ini adalah interface di mana user dapat menulis, menggambar, memindahkan objek dengan menggunakan pen atau stylus. Jadi menggunakan pen ya. Nah, kelebihannya kalau pen itu memudahkan user untuk secara cepat dan mudah membuat catatan atau menggambar atau mungkin select icon yang kecil-kecil, itu mudah ya pakai pen. Tapi mempunyai kelemahan juga. Kelemahannya adalah sulit melihat layar karena ketutupan tangan ketika nulis atau ketika gambar, ada menu yang tampil itu ketutupan gitu ya. Kemudian minusnya lagi, kalau misalkan koneksi antar pen dan juga sistemnya itu nggak bagus, maka user tuh mengalami lag gitu ya. Jadi nge-lag, usernya sudah melakukan action ini, misalkan mencoret, lalu di layarnya nggak tampil apa-apa. Ini adalah contoh pen base ya, mulai dari graphic tablets, biasanya yang terkenal itu mereknya Wacom. Kemudian ini ada tablet PC ya. Kemudian ini smartphone with stylus pen. Jadi intinya pakai pen untuk memanipulasi atau memilih ya objek pada layar. Nah, setelah pen ada touch interface. Jadi touch screen ya. Ini adalah interface di mana user tuh menyentuh permukaan layar pada lokasi dan tekanan tertentu untuk mengaktifkan action tertentu. Jadi bermacam jenis aksi dari multi-touch itu ada swiping, flicking, pinching, pushing, dan tapping kayak gitu. Jadi misalkan flicking ini kayak apa ya? Kayak animasi yang muncul ketika user melakukan swipe telunjuk secara cepat. Jadi kayak diapain ya? Ya di flick gitu ya. Lalu akan muncul animasi teks yang panjang tapi dia geraknya cepat kayak gitu. Kemudian pinching, pushing dan lain-lain nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, sekarang ini banyak dimanfaatkan untuk smartphone, tablet dan juga tabletops. Nah, isu yang dijumpai pada sistem ini adalah ukuran area touch, jadi ukuran layar yang semakin kecil, kayak misalkan smartwatch ya, sekarang kan smartwatch pakai password, dan bagaimana menampilkan keypad itu kan kecil-kecil ya untuk meletakkan password di smartwatch. Kemudian responsif atau lateness, sama kayak yang pen tadi, fluid atau versus direct touch, ini mana yang lebih baik. Dan ini touch interface ini contohnya virtual keyboard, touch gesture, finger flicking, kayak gitu ya. Nah, ini gambar yang tadi, ini virtual keyboard. Jadi keyboardnya itu di layout kayak gitu, di layar. Jadi kita nggak lagi menekan pada board, tapi di layar. Lalu ini macam-macam multi-touch ya, drag, flick, double tap, dan seterusnya. Berikutnya ada air-based interface. Jadi air-based interface ini dia menggunakan sensor atau camera recognition dan juga teknik computer vision. Jadi bisa kalau yang computer vision ini dia bisa mengenali tubuh, tangan, lengan dan kaki seseorang. Dan sistem termasuk Kinect ya. Nah, gerakan ini dipetakan dalam berbagai jenis gaming motion kayak misalkan swinging, bowling,
hitting, punching, kayak gitu. Pemain direpresentasikan di layar sebagai avatar yang melakukan action. Jadi ini adalah contoh dari air-based interface. Kita akan lihat contohnya ya. Nah, itu tadi adalah contoh air-based gesture ya. Jadi ada sensor yang bisa mendeteksi, oh ini tangan kayak gitu, lalu digabung dengan speech interface untuk memilih gitu ya, ya atau tidak, kemudian memilih warna, memilih baju, dan lain-lain. Lalu implementasi lainnya, yang kiri, ini kita tahu ya, ini Nintendo Switch. Jadi ini sedang main panah-panahan kayak gitu. Jadi dia bisa mendeteksi gerakan kayak gitu. Lalu yang kanan ini adalah dokter bedah. Nah, dokter bedah ini sedang mau melakukan operasi kayak gitu. Nah, lalu di depannya ini ada gambar CT scan. Nah, dia mau melihat detail dari gambar CT scan itu, dia pakai air gesture ya. Jadi dia bisa geser, dia bisa perbesar, dia bisa kecilkan, dia bisa lihat detail tanpa harus menekan gitu ya. Bayangkan di tengah-tengah operasi, dia harus melepas sarung tangannya, kemudian mungkin touchscreen gitu ya. Nah, itu kan bisa dilakukan dengan airbase kayak gitu. Jadi tanpa menyentuh itu tentunya menyelesaikan masalah. Jadi nggak perlu repot lepas sarung tangan. Nah, berikutnya adalah haptik. Nah, apa itu haptik? Haptik itu adalah tactile feedback. Jadi feedback yang diberikan kayak efek getaran atau tekanan pada bagian tubuh. Jadi pakai aktuator yang ditempelkan pada pakaian atau alat yang digunakan. Jadi kalau haptic feedback ini dia memperkaya UX kayak gitu. Jadi memperkaya experience ya dalam berinteraksi dengan produk interaktif, khususnya gaming ya. Kemudian bisa juga aplikasi belajar musik gitu ya. Jadi ketika nadanya salah atau ada yang miss gitu, maka ada efek tekanan gitu ya, kayak dipukul gitu sama guru musiknya misalkan kayak gitu. Nah, haptik ini bisa juga mensimulasikan sensasi sentuhan antara orang yang berjauhan. Nah, ini contoh ya, haptic interface. Interface-nya itu virtual reality.
Kemudian yang digunakan ini gaming fast. Jadi ada aktuator yang bisa memberikan efek getaran gitu ya, sesuai dengan kondisinya saat itu. Kita akan lihat contoh VR gaming fast. Oke. Nah, jadi itu contohnya ya. Jadi dia pakai VR Fast, kemudian ada aktuator tertentu, jadi tergantung kondisi dia sedang lagi main game atau apapun, lalu dia menerima haptic feedback di titik tertentu. Kemudian multimodal. Jadi multimodal ini adalah interface yang menggabungkan beberapa interface sekaligus untuk memperkaya UX. Jadi misalkan Kinect itu gabungan antara air gesture dan juga speech. Jadi kayak tadi ya contohnya yang di toko baju yang tadi. Kemudian Wiimote itu air gesture dan juga haptic. Kemudian Google Glass, multimedia dan juga speech. Jadi itu multimodal. Kemudian talking dan gesturing, jadi berbicara dan juga memberikan gestur tertentu gitu ya. Itu adalah tipe interaksi yang biasa dilakukan antara manusia dan manusia. Dan tentunya interaksi seperti ini itu merupakan cara yang natural gitu ya untuk berinteraksi dengan komputer. Kemudian ada juga shareable. Jadi shareable ini adalah interface yang didesain supaya bisa digunakan lebih dari satu orang. Jadi multi-user ya. Dia menyediakan multiple inputs dan terkadang dia allow input yang secara bersamaan gitu ya, multi input secara bersamaan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Kayak gitu. Biasanya displaynya itu besar, bisa wall display atau table gitu, di mana orang pakai pen dan juga gesturnya masing-masing. Nah, ini bisa juga ini ya interaktif tabletop di mana sekelompok orang berinteraksi dengan informasi menggunakan jari. Jadi bisa di tembok, bisa juga table. Jadi contohnya ada Diamond Touch, Smart Table, dan juga Surface. Jadi ini contohnya yang large wall display ya. Jadi ini merupakan display yang besar, terus setiap orang bisa punya pen, setiap orang bisa kolaboratif ya, memberikan inputan pada interface ini. Nah, di lab kita, di TC4A, itu kita punya smartboard ya, mirip proyektor tapi bisa dicoret-coret gitu. Jadi mahasiswa maupun dosen itu bisa coret-coret barengan, lalu bisa download ya ke smartphone masing-masing, lalu melalui smartphone mahasiswa juga bisa mengakses tampilan smartboard ya. Jadi kalau nanti kuliahnya offline, kalian bisa melihat smartboard-nya. Kemudian ini adalah contoh Microsoft Surface, tapi ini produk tahun 2008. Kemudian di tahun 2012 direvisi menjadi Microsoft Pixel Sense. Nah, ini tujuan awalnya untuk business owner ya, bukan untuk pengguna personal. Karena harganya mahal, $10.000, ini sekitar 140-an juta. Nah, ini diharapkan pembelinya itu dari kalangan kafe, resto, mall, kayak gitu, untuk memberi nilai lebih ya bagi customer-nya. Nah, Surface ini kayak akan software yang interaktif ya, dan juga shareable. Tapi harganya mahal ya, dan untuk nggak untuk semua orang. Jadi benda ini sudah discontinued, dan sekarang menjadi apa ya, rare gitu ya, punyanya kolektor item. Nah, kemudian berikutnya tangible. Jadi tangible ini adalah interaksi berbasis sensor, di mana objek
beneran, jadi objek fisik ya, kayak misalkan batu, bola, gunting, cube, kayak gitu, dihubungkan dengan representasi digitalnya. Jadi ketika seseorang memanipulasi objek beneran, kayak misalkan bolanya dipindah, bolanya ditendang, maka efeknya akan terlihat pada representasi digitalnya. Jadi muncul animasi ya, bolanya menggelinding, bolanya jatuh, dan sebagainya. Nah, efek digital dengan berbagai jenis media bisa ditanamkan ke dalam objek fisiknya. Jadi ini contoh MagNID. Jadi ada magnetic token, lalu magnetic token itu digerakkan dan muncul representasi digitalnya. Applying a bandpass filter to the data this generates lets us identify multiple tokens simultaneously. By extracting the power of each frequency band, we can also infer the distance between each token and the sensor. To demonstrate the system, we constructed several applications. This application will simply identify which tokens as animal tokens, each of which contains a magnet spinning at a different frequency, are added in physical cage, but virtual versions appear and disappear. We next show how the presence and position of multiple tokens can be tracked simultaneously. Tokens representing a fox, a chicken, and grain are moved between two locations to instruct the farmer to transport his wares safely across a river. Elephants. Elefante. Elephant. Extending this functionality, the next application tracks a larger number of tokens. You have 6 animal tokens, 4 language locations, and able to articulate the animal's name in the corresponding language. Lion. Nah, jadi itu contohnya yang MagNID. Jadi ada objek fisik, dimanipulasi, dipindah, lalu bisa menimbulkan efek pada representasi digitalnya. Kemudian ini Shifteo. Nah, ini ada display di objek fisik ya. At Shifteo, we're inspired by the fun of playing with real objects using our hands. That's why we created Shifteo Cube, an interactive game system that combines the best of cutting-edge technology with timeless tactile play. The design has been prepared for a combination of Apple, Lego, and Nintendo. We think that's pretty cool. Shifteo Cubes are little magic blocks that run software. They respond to motion and sense your touch. And the best thing, Shifteo Cubes sense each other. There's an insane amount of technical wizardry packed inside to make them work. But on the outside, they're radically simple. You can download new games for your cubes digitally. Let's take a look at what you can do. Shifteo Cubes can be containers for other objects. Slide the letter tiles to make words. Or they can hold particles that flow from cube to cube. They can be windows into another world. They understand what your hands can do, like pouring a liquid, or twisting a key in a lock to open a chest. Or flicks, nudges, and collisions.
or even making lunch. Scipio cubes live in our world, so you can spin them at the top. You can use all kinds of real-world stuff in creative ways. Cubes are smart. You can play with other people and full body gestures. You can have some amazing game experiences with Scipio cubes right now. We're also hard at work, coming up with new ideas that we think will blow your mind. Independent designers are signing up too. The teams behind Johann Sebastian Joust, Bit Trip Runner, Magic the Gathering, and Teenage Mutant Ninja Turtles are on board an amazing game in the works. And this is just the beginning. So get your hands on some Scipio cubes today. Get ready to experience some little pieces of the future. There's really never been anything. Oke, jadi itu yang Scipio. Nah, sekarang kita lanjutkan ke augmented reality. Jadi augmented reality adalah representasi visual yang ditumpangkan pada objek fisik, kayak gitu. Jadi ada objek fisik, lalu ada kayak objek gitu, objek virtual yang ditumpangkan ke objek fisik tersebut. Jadi untuk visualnya yang utama itu adalah objek nyata ya, bukan yang virtualnya. Kalau mixed reality itu visual dunia nyata dikombinasikan dengan visual dunia virtual kayak gitu. Jadi aplikasinya banyak ya, termasuk dalam bidang medicine, games, flying, dan juga eksplorasi sehari-hari. Nah, kemudian ini adalah perbedaan dari virtual reality, augmented reality, dan juga mixed reality. Kita akan lihat ya, kalau VR itu ini merupakan completely digital environment. Jadi ini fully enclosed ya, benar-benar ditutup kayak gitu, benar-benar ada di dunia lain kayak gitu. Kalau augmented reality, nah real world itu remain central. Jadi masih ada di dunia nyata kayak gitu, lalu di enhance gitu ya dengan virtual, dengan detail virtual. Kemudian ada yang namanya merged reality atau mixed reality. Nah, ini real dan juga virtual itu digabungkan. Jadi interaksi dan memanipulasi dua-duanya ya, jadi objek fisikal dan juga objek virtual. Nah, kita akan lihat ya, bagaimana membedakan AR dan juga MR ya. Di sini. Nah, augmented reality ini seperti ini. Jadi real world itu masih sentral kayak gitu. Jadi kita lihat gedungnya, tapi di-enhance oleh virtual reality. Nah, ini kan dunia nyata, tapi di-enhance dengan virtual reality. Nah, kemudian untuk yang mixed reality itu contohnya seperti ini. Device-nya pakai Microsoft HoloLens ya. Now hear what Alex Kipman, the designer behind the HoloLens, thinks about mixed reality. In the real world, we're finding great success in mixed reality, from education to healthcare to manufacturing. A lot of the things happening here. Here's a quick recap of what we know so far. So augmented reality adds digital elements to a live environment, whereas virtual reality implies a complete immersive experience that shuts out the physical world.
On the other hand, a mixed reality experience combines elements of both AR and VR where you can interact with both the real world and the digital elements. Immersive technologies are quickly becoming a part of our. Oke, jadi itu bedanya ya. Kita bisa lihat kalau AR itu real world-nya itu remain central kayak gitu, terus di-enhance dengan virtual reality. Kalau virtual reality itu benar-benar completely dunia sintetis. Kalau mixed reality kita bisa berinteraksi dengan objek fisik maupun objek virtualnya. Kemudian wearable ya. Wearable ini sesuatu yang bisa dipakai. Jadi perkembangan pertama adalah kamera yang dipasang di kepala kayak gitu, dan kacamata yang memungkinkan pengguna itu merekam apa yang dilihat dan juga bisa mengakses informasi digital. Jadi bisa kamera, perhiasan, topi yang dipasang di kepala, kemudian kacamata, sepatu, jaket, semuanya kan bisa dipakai gitu ya. Dan dia itu memberikan user sarana untuk berinteraksi dengan informasi digital saat dalam perjalanan atau melakukan aktivitas apapun. Lalu aplikasinya apa? Bisa buku harian otomatis, pemandu wisata, indikator siklus, dan juga informasi lainnya ya. Nah, ini contoh device ya, Google Glass. Nah, ini Google Glass ini sudah discontinued sejak tahun 2014 kayak gitu. Nah, Google Glass ini memungkinkan kita merekam gitu ya, apa yang kita lihat. Nah, ini barang ini sudah discontinued, alasannya pertama terlalu mahal, harganya $1.500 pada saat itu, lalu desainnya aneh, dan juga isu privacy kayak gitu. Jadi kan misalkan ada orang yang nggak tahu, terus kita diam-diam ngerekam, dan orang itu nggak tahu kalau direkam. Jadi itu merupakan privacy issue. Kemudian ada juga yang mengeluh kalau orang yang pakai Google Glass itu pandangannya kosong, karena dia cuma lihat ya pandangan kosong gitu, nggak ngelihat ke dunia nyata. Oke, jadi itu tadi bermacam-macam interface yang sudah kita bahas, dan banyak sekali ya, kalian bisa melakukan self-learning untuk interface ini ya, robot dan juga drone. Kemudian kalian juga bisa cari informasi tentang brain-computer interaction, lalu dashboard interface, dan juga interface di consumer electronic dan appliances. Nah ini ya, kalian bisa self-learning, cari informasinya sendiri tentang interface yang ini. Baik, sekian pembahasan tentang interface. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna ya bagi project maupun TA maupun pengetahuan kalian. Sampai di sini, terima kasih.